Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Sekarang melanjutkan ya, wa minha itu. Wa minha dan itu sebagian. Wa minha dan itu sebagian daripada cara majarid fikr atau bagaimana cara kita memperjalankan tafakkur kita itu bagaimana. Sebagian daripada itu adalah fikratun, itu adalah berpikir fi ala illahi, di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Fikratun itu adalah tafakkur fi ala illahi, di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Fi ni'amihi, maksudnya adalah berpikir di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Allati, yang asbagha, yang telah menyempurnakan siapa Allah kepada ni'amih alaina, atas diri kita. Alaina, atas diri kita. Wa atayahu, dan pemberian-pemberiannya Allah. Wa atayahu, dan pemberian-pemberiannya Allah yang diberikan kepada kita. Allati, yang awsala, yang telah menyampaikan. Wasal itu sampai, menyampaikan siapa Allah kepada lati isinya adalah pemberian-pemberian Allah ilaina, kepada kita. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala malur Allah, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru, maka ingat-ingatlah kamu semuanya, mengingatlah kamu semuanya. Fadhkuru, maka mengingatlah kamu semuanya. Ala Allahi, pada nikmat-nikmatnya Allah. Ala Allahi, pada nikmat-nikmatnya Allah. La'allakum, agar supaya kamu semuanya. La'allakum, agar supaya kamu semuanya. Tuflihuna, itu beruntung kamu semuanya. La'allakum, agar supaya kamu semuanya. Tuflihun, itu beruntung kamu semuanya. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala mahalur Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan jika menghitung-hitung kamu semuanya. Wa in ta'uddu, dan ketika menghitung-hitung kamu semuanya. Ni'matallahi, pada nikmat-nikmatnya Allah. La tuhsu, maka tidak bisa menghitung kamu semuanya. La tuhsu, maka tidak bisa menghitung kamu semuanya kepada nikmat Allah. La tuhsu, maka tidak bisa menghitung kamu semuanya kepada nikmat Allah. Kau hitung, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala wa mahalur Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, wa ma, dan perkara. Bikum, yang ikut tetap dengan kamu semuanya. Wa ma, dan perkara bikum, yang itu tetap, yang tetap dengan kamu semuanya. Min ni'matin, daripada kenikmatan. Faminallah, maka itu dari Allah, maka itu tetap dari Allah. Apapun juga yang ada pada diri kalian, nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian, itu semuanya dari Allah. Ya tawalladu, maka bisa menumbuhkan minha, daripada tafakkur fi alaillah, fikrah fi alaillah. Ya tawalladu, bisa menumbuhkan minha, daripada fikrah fi alaillah, artinya tafakkur daripada nikmat-nikmatnya Allah.
Apa al-mahabbah? Ya tawalladu min apa al-mahabbah? Apa al-mahabbah itu apa rasa cinta kepada Allah? Apa al-mahabbah itu cinta kepada Allah? Wa syukru dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Orang itu yang penting itu bisa berterima kasih, ya, berterima kasih khususnya kepada Allah. Kamu kadang-kadang dikasih orang berapa, katakanlah kasih uang 50, terima kasih cium tangan, ya, kasih apa itu takjil, ya, satu paket takjil, terima kasih, ya. Ini Allah lebih banyak daripada itu semuanya. Allah lebih banyak. Kenapa kau tidak pandai terima kasih sama Allah? Wasamrudu hada tafakkur, dan buah daripada ini tafakkur. Wasamratu hada tafakkur, dan buah daripada ini tafakkur. Imtala'a, maka akan memenuhi apa ini tafakkur, al-qalba, pada hati. Imtala'a, apakah memenuhi apa hada tafakkur, al-qalba, pada hati. Bimahabbatillahi, dengan mencintai kepada Allah. Wal istighali, dan menyibukkan, wal istighali, dan menyibukkan bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah, batinan, di dalam batinnya, wa zahiran, dan dalam zahirnya. Di dalam hatinya dipenuhi rasa terima kasih yang betul-betul kepada Allah. Zahirnya juga nampak. Bagaimana zahir batin? Ya, zahirnya perintah-perintah Allah dilakukan, menjauhi larangan-larangan Allah, sholat dilakukan, maksiat ditinggalin, itu namanya terima kasih. Kalau orang tidak pandai terima kasih itu, Masya Allah, itu namanya orang memalukan. Orang itu yang paling jelek akhlaknya adalah orang yang tidak pandai berterima kasih. Katakanlah pokoknya seperti ini, kamu itu lagi susah-susahnya, kemudian ditampung di rumahnya seseorang. Kenapa kamu? Aduh, gak punya makan, gak punya tempat tinggal, tempat tinggal saya kebakaran, umpamanya ini, rumah saya kebakaran, keluarga saya habis kena tsunami, saya ini sebatang kara. Ya sudah, ikut saya saja ke rumah ya, saya tampung, saya bantu untuk makan kamu, pakaian kamu, dibantu cuma untuk kamu bisa tidur, untuk bisa makan, untuk kamu diberi pakaian. Terima kasih apa enggak kamu gitu? Tapi kalau kamu umpamanya yang tandanya kalau tidak terima kasih, oh ini ada kesempatan ini, mumpung saya ada di rumahnya, saya curi barang-barangnya, saya curi barang-barang, nanti saya kabur dari sini. Itu namanya orang penjahat apa tidak? Penjahat. Sama dengan kamu ini, kita ini kalau pandai bersyukur, tafakur terhadap nikmat-nikmat Allah, kita ini diberi gratis oleh Allah, makanan, semua makanan, fasilitas dunia diberikan kepada kita. Tumbuh-tumbuhan itu yang kasih tumbuh siapa? Allah. Kau makan dari tumbuh-tumbuhan itu, beras, apa segala macam, minuman. Minuman itu miliknya siapa? Allah. Kamu dunia ini kau tempat berpijak, siapa punya? Allah. Udara yang kau hirup siapa punya? Kamu yang menumbuhkan, kamu bisa tumbuh, bisa sehat, siapa? Tapi kamu tidak terima kasih. Kamu disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa tidak mau, suruh ninggalin maksiat, pacaran terus. Begitu tuh kalau terima kasih pada sama Allah. Namanya kurang ajar sama Allah. Angan-angan seperti itu. Kalau kamu mengangan-angan, otak kamu itu normal, kamu harus pandai berterima kasih. Itu kalau otak kamu normal. Tapi kalau kamu otaknya kayak Desi, malah mencuri. Iya. Siapa yang temannya Desi? Suruh ke selatan, ke timur, suruh ke timur, maka utara, ke selatan. Paham apa paham? Siapa yang punya friendnya Desi? Angkat tangan ya. Nah, kama sebagaimana perkara yuhibbu, mencintai siapa Allahu kepada kama sebagaimana perkara yuhibbu, mencintai siapa Allahu kepada man, wa yardo, dan ridho siapa Allahu kepada man, seseorang itu ya. Wa yuhibbu, mencintai
kama sebagaimana perkara yuhibbu mencintai siapa Allah kepada yuhibbu mencintai aja, kama sebagaimana perkara yuhibbu mencintai siapa orang kepada Allah mereka. Wa yardo atau yuhibbu mencintai siapa Allah kepada man, karena mau bersyukur zahir batin kepada Allah. Wa minha, dan itu sebagian daripada apa itu apa itu namanya majaril fikr atau berjalannya tafakkur. Bagaimana kita memperjalankan tafakkur itu kepada Allah? Fikratun itu berfikir atau tafakkur fi wa'dillahi, di dalam janjinya Allah Ta'ala, malur Allah, janjinya Allah, kita berfikir terhadap janjinya Allah. Lil a'mali, dari beberapa amal, lil a'mali pada beberapa amal, allati yang wasofa mensifati siapa Allah biar dengan lati, allati yang wasofa mensifati siapa Allah biar dengan lati, auliya'ahu pada kekasih-kekasihnya Allah, auliya'ahu pada kekasih-kekasihnya Allah. Wafima, dan di dalam perkara a'adda menjanjikan siapa Allah lahum pada auliya'ah pada kekasih-kekasihnya Allah, minal khairi, daripada kebaikan al-ajili yang cepat, artinya kebaikan di dunia. Ajil itu yang cepat-cepat, dalam garis miring artinya di dunia. Wal ajili, dan yang apa itu tempo, garis miring akhirat. Jadi kita berpikir tafakkur terhadap janji-janjinya Allah pada amal-amal yang sudah disifati oleh Allah untuk kekasih-kekasihnya, daripada janjinya Allah untuk kebaikan-kebaikan al-ajil wal ajil. Al-ajil itu artinya apa? Di dunia. Wal ajil artinya di akhirat. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, malur Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana, apakah maka ada, siapa? Afaman, apakah maka, utawi seseorang, afaman kana, maka apakah maka utawi seseorang, karena yang ada siapa man, itu mukminan, itu orang yang beriman, karena itu seperti ada siapa man, kaman itu seperti ada siapa man, kaman itu seperti seseorang, kaman itu seperti seseorang, karena ada siapa man fasikon, itu orang fasik. Fasik itu orang yang suka melakukan maksiat-maksiat, walaupun kecil, apalagi besar. Kecil-kecil ke sekolah pacaran, sekolah itu fasik, tidak bisa diterima omongannya. Layas tahun, maka tidak sama siapa mukmin, maka tidak sama siapa orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah ada seseorang itu, yang seseorang itu beriman seperti orang-orang yang fasik? Apakah sama kedudukannya, statusnya, derajatnya orang-orang yang beriman itu seperti orang yang fasik? La yastawun, tidak akan sama. Orang beriman kok sama orang fasik? Kamu itu pakai gelang apa, Cok? Gelang apa kamu? Hah? Gelang kamu dilepas itu kayak cewek. Lepas. Atau dari cewek. Lepas. Jangan kau gelangnya apa, ini gelangnya apa, ini gelang haji. Gelang tanda paspor susah dilepas. Tidak sama orang yang beriman sama orang fasik, itu tentu tidak sama. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra
Fa'amma man maka adapun seseorang, maka utawi seseorang atau yang telah memberikan siapa orang, wattaqa dan bertakwa siapa orang, wasaddaqa dan membenarkan siapa man bil husna dengan bagus, fasanuyassiru maka bakal memudahkan siapa kami Allahu kepada man lil yusra pada fasanuyassiru yusra pada kemudahan, fasanuyassiru lil yusra pada kemudahan. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala menallah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Wa'ada menjanjikan siapa Allah alladzina pada orang banyak, amanu yang beriman siapa alladzina minkum dari kamu semuanya, wa amilu dan beramal siapa ladina as-solihati pada amal-amal solehah, pada amal-amal yang baik, la yastakhlifannahum tentu bakal mengganti sungguh siapa Allah, la yastakhlifannahum hum pada mereka bil ardi di dalam bumi, kama stakhlafa sebagaimana mengganti siapa Allah alladzina pada orang banyak min qablim dari sebelum mereka. La yastahlifannau akan membuat ganti siapa Allah hum pada mereka al mu'minun alladzina amanu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang bagus itu lafi na'im, itu tetap di dalam surga, apa itu jannatun na'im. Innal abrara sesungguhnya orang-orang yang bagus itu lafi na'im, itu tetap di dalam jannatun na'im atau surga an-na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yatawalladu akan melahirkan atau menumbuhkan minha daripada hadil fikrah ini pola pikir ini, pola tafakur ini, minha daripada majaril fikr atau berjalannya cara tafakur ini, ar-rughbah rasa cinta, ar-rughbah pada rasa cinta fil akhirati di dalam akhirat. Maksudnya wasamrutu hada tafakkur utawi buahnya daripada ini tafakkur, mahabbatus su'ada itu mencintai orang-orang yang beruntung. Mahabbatus su'ada itu mencintai orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Wa hamlun nafsi dan mendorong diri, wa hamlun nafsi dan mendorong diri, alal amali atas beramal, bi'amalim dengan amal-amalnya as-su'ada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Beruntung ini adalah dunia akhirat. Apa gunanya kau beruntung dunia tapi akhirat tidak beruntung? Apalagi yang paling beruntung itu di dunia tidak sukses, di akhirat tidak sukses. Ya, itu naudzubillah summa naudzubillah. Bisa mendorong kalau kamu tafakur seperti ini, bisa mendorong diri kamu untuk beramal seperti amalnya orang-orang yang beruntung itu. Wa tahalluk dan berbudi pekerti, wa tahalluk dan berbudi pekerti bi akhlaqihim dengan akhlaknya orang-orang yang suada, orang-orang yang beruntung itu. Wa tahalluk dan berbudi pekerti bi akhlaqihim dengan akhlaknya orang-orang yang beruntung itu. Wa minha dan itu sebagian daripada itu tetap di dalam sebagian daripada majaril fikr atau tempat berjalannya tafakur, atau tempat berjalannya tafakur, pola tafakur itu. Fikratun itu tafakur fi wa'idillah, di dalam ancaman-ancamannya Allah Ta'ala, makhluk Allah.
lil akhlaki pada beberapa budi pekerti, alati yang wasofa mensifati siapa Allah biya dengan lati, ada pada musuh-musuhnya Allah, ada pada musuh-musuhnya Allah. Wafima dan di dalam perkara uidda mengancam siapa Allah lahum pada a'da'ahu pada musuh-musuhnya Allah. Minan nakali daripada siksaan, wal wabali dan kerusakan. Nakal itu siksaan, itu nakal bahasa Arab. Kemudian di Indonesia juga jadi anak nakal, anak yang seharusnya mendapatkan siksaan. Nakal itu siksaan. Jadi yang nakal itu layaknya disiksa. Kalau di dunia penjara menjadi masuk penjara, kalau di akhirat masuk wal wabal dan kehancuran nanti di neraka. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala mahalur Allah, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat, wa innal fujjara dan sesungguhnya orang-orang yang jahat itu lafi jahim, itu tetap di dalam neraka jahim. Lafi jahim itu tetap di dalam neraka jahim. Wa qala dan berfirman siapa Allah Ta'ala mahlur Allah, fakullan akhazna bidhanbihi wa faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadat us-sayhat wa minhum man khasafna wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Fakullan maka tiap-tiap apa itu? Fakullan maka utawi apa? Fakullan maka utawi tiap-tiap apa itu? Seseorang. Fakullan maka utawi tiap-tiap seseorang. Akhazna menyiksa, menimpakan siksa siapa kami Allah, bidan bi sebab dosa-dosanya kullan tiap-tiap seseorang itu. Faminhum maka itu sebagian, faminhum maka itu tetap sebagian daripada mereka itu yang kami siksa itu. Man seseorang arsalna mengirim siapa kami Allah, alaihi atas man hasiban pada angin yang membawa batu, hasiban pada angin yang membawa batu, hasiban pada angin yang membawa batu. Jadi nabi-nabi dahulu ada yang ditimpakan itu apa, siksaan, angin ditimpakan dengan batu, mati semuanya, hancur semuanya. Wa minhum dan itu tetap sebagian daripada mereka. Wa minhum dan itu sebagian dari itu tetap sebagian mereka man seseorang akhodat menimpakan siksa siapa kami Allahu kepada man akhodat menimpakan siksa hu kepada man. Apa sudah ada failnya? Akhodat itu ada failnya as-sihah. Akhodat menimpakan siksa hu kepada man apa as-sihatu apa suara kerasnya malaikat Jibril. As-sayhah itu apa? Suara kerasnya malaikat Jibril. As-sayhah itu suara kerasnya malaikat Jibril. Zaman dahulu ada apa itu, ketika raja dan pengikut-pengikutnya sombong mau bikin surga tandingan. Tidak perlu surga di akhirat, di dunia saya bikinkan surga. Bikin gedung yang luar biasa, emas, intan, permata, semuanya ditiapkan di situ. Ribuan arsitek dikumpulkan di situ, dananya luar biasa. Bikin pokoknya surga di dunia. Yang digambarkan yang apa itu, gedung-gedungnya dipenuhi dengan emas, intan, permata, yang sungai-sungainya
Wah, luar biasa, yang dipenuhi emas, intan dan permata. Begitu jadi, ayo kita ke sana. Tidak seolah-olah tidak perlu cari surga di akhirat, saya bisa bikin surga sendiri. Gitu ya. Kurang jahat itu. Maka kemudian mereka lagi perjalanan, tiba-tiba ada suara menggelegar, suaranya malaikat Jibril, mati semuanya. Semuanya itu karena kejahatannya. As-sayhah itu petai, kalau bahasanya petai malaikat Jibril atau suara kerasnya malaikat Jibril. Wa minhum, dan itu sebagian daripada mereka karena dosa-dosanya ini. Gampang banget sang alam dunia ini, apalagi cuma satu negara, seluruh negara ini kalau berbuat jahat semuanya mau ditenggelamkan sama Allah gampang. Nabi Nuh seluruh dunia mati semuanya, yang hidup hanya yang di kapal itu ya, mati semuanya. Seluruh binatang-binatang seluruhnya mati semua gara-gara kejahatan manusia itu. Jadi kalau Allah mau menenggelamkan semua dunia, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Seluruh dunia ini mau bikin jahat semuanya, dimusnahkan sama Allah gampang, sangat gampang. Makanya jangan sombong, manusia jangan sombong. Contohnya Nabi Nuh, yang bisa masuk di situ cari sepasang-pasang gajah, sepasang binatang-binatang supaya populasinya nanti masih tetap berjalan ya. Populasinya manusia berapa orang yang beriman, kumpulin di situ. Nah, binatang-binatang juga begitu, cari sepasang yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh. Yang lain musnahkan semuanya. Hatta Nabi Nuh itu punya anak namanya Kan'an. Nabi Nuh punya anak, anaknya ayo semua ikut sama Abah, nanti akan cari musibah, mati semua di dunia. Tidak percaya. Kalau ada banjir saya mau naik naik gunung. Masa ada banjir sampai di gunung? Banjir paling-paling berapa sih? 1 meter, 2 meter. Saya kalau ada macam-macam saya naik gunung. Tidak percaya sama ente, Bah. Tidak percaya sama ente itu apa? Ngelindur itu. Orang tua ngelindur. Naiklah di atas kapal itu. Ternyata gelombang atau banjir itu naik terus sampai di atas. Begitu didekati sama Nabi Nuh, ayo sini nggak mau, saya mau ada ke atas lagi, nggak mau. Begitu sudah dekat, ya Allah ini keluargaku, ya Allah ini anakku, ya Allah. Kata siapnya Allah, kamu nggak tahu, innahu laisa min min ahlik. Hakikatnya anak kamu yang nggak patuh, anak kamu yang jahat, anak kamu yang nggak soleh, itu hakikatnya bukan anak kamu. Kata Allah SWT. Jadi orang tua perhatikan, kalau kamu punya anak kok tidak soleh, bulet pacaran terus ya, disuruh sekolah malah menghamili anaknya tetangga, itu hakikatnya bukan anak kamu, Pak, Ibu. Itu adalah laisa min ahlik, hakikatnya bukan anak kamu. Kalau kamu itu anakku ya Allah, walaupun menghamili anak tetangga, itu anakku ya Allah. Kalau kamu mau mengaku seperti itu, kalau kamu tidak membimbing anak kamu, maka kamu sama-sama masuk neraka sama anak kamu. Nah, anak itu bisa menjadikan sebab neraka, maka akhirnya ditinggal. Karena sudah perintah Allah, tidak anakmu, itu bukan anakmu, hakikatnya bukan anak, maka akhirnya ditinggalkan. Itu juga ndak usah kamu ndak tega anakku mau mati, sudah melakukan kejahatan terus ndak mau tobat, tinggalkan. Tapi kamu harus ada upaya dulu, ada kesungguhan dulu gitu ya, harus ada usaha dulu. Suruh mondok kok bulet kabur terus ya, sudah kalau gitu. Paling tidak bapaknya sudah tidak salah, sudah difasilitasi, dipondokkan kok bulet. Nah, itu berarti dia punya tanggung jawab sendiri. Kayak yang bulet-bulet itu, yang suka kabur di pondok itu, yang tidak suka ngaji itu, maka Fatihahnya itu kalau cocok setiap malam Fatihahnya bukan kepada Nabi Muhammad, Fatihahnya kepada Kan'anil hadrati ruh al-maghfurlah almarhum Fir'aun wa Qarun wa Kan'an wa Iblis wa Gerondong al-Fatihah. Ya, paham? Karena itu idolanya adalah Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab wa Kan'an, lahumul
Masya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Santri ada yang Fatihahnya seperti itu? Banyak. Masya Allah. Ya. Ya, yang anak putri Fatihahnya ya Qorun tambah mak lampir ya. Maklam. Masya Allah. Sebagian seperti itu lah khosaf. Wa minhum sebagian itu tetap sebagian man seorang lah khosaf apa khosafna menenggelamkan siapa kami bi dengan man al ardo pada tanah, ditenggelamkan ya, tanah ini ditenggelamkan seperti ditenggelamkan di balik tanah itu atau barangkali apa itu semacam ditimpakan seperti longsor seperti longsor atau dan sebagainya. Di Jawa itu ada kejadian seperti itu. Jadi di satu tempat itu kampung suka ada wakil itu di situ ada maksiat-maksiat. Ya, itu gunung bukit itu di bawahnya bukit itu ada kampung. Tapi bukit itu ditimpakan oleh Allah justru di bawahnya tidak kena, kampung yang di sebelahnya itu yang kena. Satu kampung musnah semua. Satu kampung musnah. Ya Allah, gampang sekali. Apartnya rumah saya ini jauh dan gampang kalau musibah, kalau kamu melakukan maksiat-maksiat untuk dihancurkan mati gampang sekali, sangat gampang. Waminhum dan itu sebagian daripada mereka man itu seseorang waminhum dan itu tetap sebagian daripada mereka. Artinya Allah menimpakan siksa-siksaan itu macam-macam. Wa minhum dan itu sebagian daripada itu tetap sebagian daripada mereka man seseorang aghraqna menenggelamkan siapa kami. Aghraqna menenggelamkan siapa kami, tenggelam di air, menenggelamkan siapa kami. Wa makana dan tidak ada siapa Allah. Wa makana dan tidak ada siapa Allah liyazlima itu berbuat zalim siapa Allahum pada mereka. Wa makana dan tidak ada siapa Allah liyazlima itu berbuat zalim siapa Allahum pada mereka. Walakin dan tetapi kanu ada siapa mereka anfusahum itu pada diri mereka yadzlimun anfusahum pada diri mereka yadzlimun itu berbuat zalim siapa mereka. Allah tidak pernah berbuat zalim sama mereka, tapi mereka itulah yang berbuat zalim sehingga Allah menimpakan azab pada mereka, azab di dunia, azab di akhir. Nah, kalau azab itu nanti tidak pilih-pilih Allah itu ya. Kalau satu kampung kau biarkan ahli maksiat semuanya, orang yang soleh-soleh di situ tapi diam saja, tidak mau berjuang, tidak mau berdakwah. Yang santri-santri diam saja, temannya maksiat dibiarin aja, bahkan didukung ya, tidak ada amar ma'ruf, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam diri kalian, maka kalau terjadi musibah semuanya kena musibah. Tidak, oh ini Pak Ustaz ini jangan kasihan, yang kita kita timpakan azab sebelahnya saja rumah, tidak ada. Kalau banjir semuanya kena banjir. Kalau umpamanya ditenggelamkan dengan longsor semua. Kalau terkena lahar semuanya. Makanya kita ini harus aktif dalam kebaikan. Semampu kita. Ya tawalladu akan menumbuhkan minha daripada itu fikrah tafakkur fi wa'idillah, berpikir terhadap ancaman-ancamannya Allah. Apa al-haibatur rasa takut ya, rasa takut. Al-hadru artinya adalah rasa takut minal ma'asi daripada maksiat wal ijlali dan mengagungkan lillahi pada Allah ta'ala maha luhur Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ini, ibrah daripada ini. Semoga kita menjadi orang-orang ahlal ilmu khair, kita dijauhkan keluarga kita dari balak musibah dunia akhirat, menjadi orang-orang manfaat barakah fid dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah.